Halo, jadi aku perkenalkan, nama saya Yosef dengan NIM 25F10005. Nah, saya akan menjelaskan codingan fungsinya. Nah, fungsi itu mirip kayak mesin otomatis. Mesinnya memproses lalu keluar untuk menghasilkan output. Di baris atas kita punya dua mesin otomatis buatan kita sendiri, dan fungsi itu ada fungsi luas dan fungsi keliling. Nah, fungsi luas itu ada di baris 3 dan fungsi keliling ada di baris 9. Nah, kata in di paling depan artinya fungsi ini akan menghasilkan atau mengembalikan nilai berupa integer atau bilangan bulat. Nah, nama fungsinya adalah luas itu sendiri. Jadi in luas, in p, in l. Nah, in p, in l ini namanya parameter atau bahan mentah yang kita butuh, yang tadi kita sebutkan. Fungsi ini butuh dua data, yaitu panjang atau p dan lebar atau l. Terakhir ada perintah atau return P kali L. Nah, disinilah prosesnya terjadi. Fungsi ini langsung mengalihkan P dan L lalu melempar hasilnya keluar. Nah, untuk fungsi utama itu ada main dan cara memanggil fungsi. Nah, fungsi main ini adalah otak utama dari program yang kita buat, tempat semua kode dieksekusi pertama kali. Setelah kita meminta user untuk memasukkan nilai panjang dan lebar lewat perintah scan, disinilah keajaibannya terjadi. Luas sama dengan panjang lebar. Kita nggak perlu nulis rumus perkalian di sini. Kita tinggal panggil nama fungsinya, lalu memasukkan variabel panjang dan lebar yang diinput user tadi ke dalam kurung fungsi. Luas akan langsung bekerja di latar belakang dan mencetak hasilnya ke layar. Nah, jadi untuk koordinat yang array itu pengertiannya tuh array kayak sebuah lemari laci. Jadi daripada membuat 5 variabel berbeda yang bisa membuat codingan itu berantakan, mending buat satu lemari besar yang isinya ada 5 variabel itu tadi. Nah, array seperti itu. Nah, jadi di dalam codingan array ada integer a itu A5, B5, C5. Nah, itu sama dengan itu di bawahnya nanti diisi sama integer i. Nah, integer i ini apa? Ini sebagai alat bantu untuk membuka laci-laci tersebut satu persatu. Jadi yang diinputkan di integer a itu ya udah sama dengan integer i. Nah, dalam mengisi yang integer a, b, dan c itu kita nggak usah, kalau kita mau menulis perintah input jadi nginputin itu satu-satu, nggak perlu. Jadi cukup menggunakan perulangan atau katanya codingan for. Nah, perulangan ini dimulai dari i0
sampai kurang dari 5. Nah, kenapa mulai dari 0? Karena di bahasa pemrograman C, indeks atau nomor laci array itu selalu dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi lacinya bernomor 0, 1, 2, 3 sampai 4. Di bawahnya itu ada proses yang sama juga kita lakukan untuk mengisi laci pada array B. Nah, sama seperti yang tadi, kita pakai perulangan for lagi untuk membuka laci array A dan array B secara bersamaan berdasarkan nomor indeksnya. Nah, di baris CI sama dengan AI plus BI, komputer bakal mengambil data di laci indeks ke 0 array A ditambah dengan data di laci indeks ke 0 array B, lalu hasilnya disimpan ke laci indeks ke 0 array C. Proses ini otomatis berlanjut sampai laci keempat. Setelah itu hasilnya langsung dicetak rapi ke layar. Sekian untuk yang array, nanti dilanjut. Nah, untuk yang codingan matriks itu ada beberapa variabel ya, seperti A, B, dan nanti ada integer lagi I, J, dan K. Nah, integer ini fungsinya ya sama seperti tadi, kita menyiapkan tempatnya lalu mendeklarasikan 3 buah array yaitu A, B, C yang di integer. Nah, kurung siku pertama itu untuk jumlah baris dan kurung siku kedua untuk jumlah kolom. Jadi ini adalah matriks berukuran 2x2. Kita juga butuh 3 variabel counter untuk perulangan nanti, yaitu I, J, dan K. Nah, untuk memasukkan data ke dalam matriks, kita nggak pakai satu perulangan saja, kita butuh yang namanya nested loop atau perulangan bersarang. Ada for di dalam for. Nah, jadi kan itu ada for, terus di bawahnya kan ada for lagi. J sama dengan 0, J sama dengan J lebih dari 2. Enggak deng, itu C kurang dari 2. Terus sama C++ kan. Nah, perulangan luar dengan variabel I bertugas untuk menyusuri baris, sedangkan perulangan dengan variabel J bertugas menyusuri kolom. Jadi komputer bakal mengisi baris ke 0 ke kolom ke 0, baris ke 0, kolom ke 1, baru pindah ke baris berikutnya. Nah, inti program rumus perkalian matriks ini, perkalian matriks itu baris dikali kolom. Gak cuman mengalihkan angka di posisi yang sama, tapi menjumlahkan hasil perkalian elemen baris matriks A dengan elemen kolom matriks B untuk menentukan posisi di matriks C, I untuk menentukan posisi baris di matriks C, J untuk menentukan posisi kolom di matriks C. Kita set dulu C, kotak I, kotak J sama dengan 0 sebagai nilai awal. Nah, variabel K ini itu apa? Nah, itu loop ketiga yang berjalan untuk mengalihkan baris matriks A dengan kolom matriks B, lalu hasilnya ditambah dan ditampung ke matriks hasil C. Nah, untuk menampilkan hasil itu ada di printf
persen for D, C, kolom I, kolom J. Nah, ini trik format spasi agar setiap angka yang dicetak punya jarak atau padding selebar 4 karakter. Hasilnya tampilan matriks kita di command prompt bakal kelihatan rapi dan lurus. Nah, jadi yang terakhir itu ada shift case. Nah, ini menyiapkan variabel A dan B juga dengan tipe float supaya kalkulator bisa menghitung angka desimal atau pecahan variabel. Pilih kita set sebagai char untuk menampung karakter operator seperti tambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, tipsnya nih, perhatikan spasi sebelum %C itu di kolom %C pada perintah scan untuk memilih operator. Spasi kecil ini sakti. Spasi kecil ini bisa banget fungsinya untuk membersihkan sisa tombol enter dari input sebelumnya. Kalau spasi ini dihapus, program biasanya bakal langsung melompat input operator ini. Nah, jadi jangan sampai lupa. Nah, sekarang masuk ke menu utamanya, switch atau pilih, kolom pilih. Perintah ini artinya komputer akan mengecek apa isi dari variabel pilih. Jika user memasukkan tanda plus, maka case plus akan aktif. Komputer bakal menjumlah angka A dan B. Kode %2F di sini gunanya untuk membatasi hasil percetakan agar hanya menampilkan 2 angka di belakang koma. Yang gak kalah penting adalah perintah break. Kalau wajib tulis break di akhir setiap case, fungsinya untuk menyuruh komputer berhenti dan langsung keluar dari blok switch. Kalau lupa break, komputer bakal bablas menjalankan perintah di case berikutnya. Jadi bakal ngelup gitu terus. Nah, untuk penanganan khusus pembagian atau default, di bagian pembagian case strike miring ada logika tambahan yang bisa untuk melakukan pengecekan, yaitu if B tanda seru sama dengan 0. Di dalam matematika kita tuh nggak boleh bagi angka dengan 0 karena hasilnya tidak terdefinisi. Nah, codingan ini mencegah error yang seperti itu. Nah, untuk yang terakhir di bawahnya ada default. Ini gunanya untuk menjaring untuk jaring pengaman kalau user memasukkan karakter aneh yang bukan tanda tambah, kurang, kali, atau bagi. Perintah default ini yang jalan dan memunculkan pesan operator tidak tersedia. Oke, jadi ini tidak tersedia punya aku ya. Don, berarti aman, pengamannya gacor. Sekian dari presentasi saya dengan nama Yosep, NIM 25F1005. Thank you.